Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifandali Laki, NIM 2214201154, kelas A5 semester 2, program studi keperawatan, mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah farmakologi keperawatan, dosen pengampu Narsani Mokorimban, Eskap MKes, dengan topik indikasi dan kontraindikasi obat. Pengertian indikasi. Istilah ini menjelaskan kondisi, gejala, atau penyakit apa saja yang membuat seseorang boleh menggunakan obat atau menjalani prosedur medis tertentu. Prinsip pengobatan. Pengobatan dilakukan setelah upaya pencegahan penyakit telah terlaksana baik. Pertimbangan. Yang pertama, diagnosa ditegakkan dengan tepat. Yang kedua, obat diberikan sesuai dengan agen penyakit. Yang ketiga, dosis, cara dan frekuensi pemberian sesuai aturan. Tujuan pengobatan: memberikan manfaat maksimal dengan bahaya minimal. Obat ideal: yang pertama efektif, yang kedua aman, yang ketiga selektif, yang keempat mudah dalam pemberian, yang kelima bebas dari interaksi obat, yang keenam biaya murah, yang ketujuh stabil secara kimia, yang kedelapan memiliki nama generik yang simpel. 10 tahap pemberian obat dengan aman. 1. Mengetahui obat. 2. Komunikasi yang jelas. 3. Gunakan hanya obat dengan label yang jelas. Keempat, hati-hati dengan obat yang mempunyai nama mirip atau memiliki bentuk mirip. Yang kelima, ketat dan lakukan standarisasi terhadap penyimpanan, persediaan, dan distribusi obat. Yang keenam, pastikan pasien yang diberikan obat benar. Yang ketujuh, berikan obat yang disiapkan sendiri, hitung dosis secara tepat. Jika tidak yakin, tanyakan perawat lain untuk klarifikasi. Kedelapan, lakukan pendidikan terhadap petugas. Yang kesembilan, dorong klien untuk menjadi bagian dari pengamanan obat. Yang kesepuluh, tetapkan target pada proses, bukan pelaku. Contoh, yang pertama paracetamol di samping menurunkan panas badan, juga berefek merendahkan rasa nyeri seperti sakit kepala atau gigi. Yang kedua, amlodipin bisa digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan angina. Yang ketiga, Paramex bisa digunakan untuk meredahkan nyeri di kepala. Yang keempat, Sangobion suplemen untuk mengatasi kurang darah atau anemia. Selanjutnya, pengertian kontraindikasi. Kontraindikasi adalah suatu kondisi, penyakit, atau situasi yang membuat Anda tidak disarankan atau tidak boleh sama sekali untuk menjalani pengobatan tertentu. Contoh yang pertama, penderita gangguan kekebalan tubuh yang parah umumnya tidak boleh menerima vaksin dari virus hidup. Yang kedua, wanita hamil umumnya tidak boleh menerima vaksin virus hidup yang dilemahkan. Jenis-jenis kontraindikasi. Yang pertama, kontraindikasi relatif. Yang kedua, kontraindikasi absolut. Kontraindikasi relatif adalah kondisi yang membuat pengobatan tertentu tidak disarankan tetapi masih boleh dilakukan dengan pengecualian. Contohnya, larangan ibu hamil, yaitu tidak boleh menjalani pemeriksaan röntgen. Pasalnya, röntgen saat hamil dapat menyebabkan kerusakan pada sel janin. Yang kedua, kontraindikasi absolut adalah kondisi yang membuat Anda mutlak tidak boleh menjalani pengobatan tertentu. Jika diabaikan, pengobatan tersebut malah akan membahayakan nyawa. Contohnya, ibu hamil tidak boleh mengonsumsi obat isotretinoin karena dapat menyebabkan bayi lahir prematur, cacat, meninggal dalam kandungan, atau keguguran. Kerugian ditimbulkan oleh pemberian obat melalui parenteral. 1. Risiko untuk terjadinya infeksi obat lebih mahal. 2. Klien mengalami tusukan jarum. 3. Risiko terjadinya kerusakan jaringan dengan cara SC. 4. Pemberian obat dengan IM atau IV lebih berisiko karena cepat terabsorpsi. Kelima, pada banyak klien, terutama anak, cara ini menimbulkan ketakutan. Kontraindikasi pemberian obat per oral. 1. Muntah. 2. Gastrit atau intestinal suction.
3. Pasien tidak sadar atau koma. 4. Tidak mampu untuk menelan. 5. Gangguan moralitas usus. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf.